Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun kepada hamba-hambanya yang bertaubat, bahkan kepada iblis sekalipun yang telah menjerumuskan banyak manusia dalam lembah dosa. Ya, iblis ternyata pernah menyesali kesalahan-kesalahannya dan berniat untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kala itu Allah memberikan suatu syarat, namun iblis tak menyanggupi syarat tersebut. Syarat apakah yang Allah berikan hingga iblis tak menyanggupinya? Simak kisah selengkapnya hanya di Selintas Sahur. Kisah iblis laknatullah memohon taubat terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi wassalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abdul Lais Al-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Perlu diketahui bahwa iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Ajajil. Dia adalah iblis yang sama dengan iblis yang menggoda Nabi Adam ketika di dalam syurga hingga melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kala itu iblis mendatangi Musa alaihi wassalam. Ia berniat meminta pertolongan untuk menyampaikan rasa sesalnya dan niatnya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkaulah yang dipilih Allah ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu, sedang aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertobat kepada Tuhan, maka tolonglah aku semoga dapat diterima taubatku, kata iblis. Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa alaihi wassalam merasa gembira, lalu beliau berwudu dan salat kemudian berdoa kepada Allah. Ya Rob, iblis laknatullah adalah makhlukmu, ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Ya Musa, dia tidak akan bertaubat. Nabi Musa pun berkata, Ya Rob, dia meminta taubat. Allah pun kemudian memberikan syarat yang cukup mudah dan akan menerima taubat iblis asal dia mau melakukan hal ini. Maka turunlah lagi wahyu kepada Musa alaihi wassalam. Aku telah menerima permintaanmu, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihi wassalam, maka aku akan menerima taubatnya. Nabi Musa sangat antusias mendengar jawaban Allah tersebut. Ia kemudian segera menyampaikan wahyu tersebut kepada iblis laknatullah. Namun tak disangka, tiba-tiba iblis laknatullah malah murka mendengar perintah Allah melalui Nabi Musa itu. Iblis kemudian dengan sombongnya berkata, Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya, bagaimana akan sujud sesudah matinya? Lalu iblis laknatullah berkata, Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Iblis kemudian menceritakan rahasianya kepada Nabi Musa agar manusia tidak tergelincir dalam lembah dosa akibat bisikannya. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya, serta hartanya, hingga ia lari ke belakang. Jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Singkat cerita, keinginan iblis untuk bertaubat pun tidak terwujud dikarenakan sifat angkuh dan dendamnya kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Padahal jika iblis mau memenuhi syarat yang diberikan Allah untuk bersujud kepada Bapa seluruh manusia itu, mungkin ceritanya akan lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Dan semoga tayangan ini bisa menambah wawasan khazanah keilmuan kita dan juga menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian tayangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.